Oke, selamat malam Mandaka Trader. Eh, Malam hari ini kita akan membahas weekly market briefingnya untuk 1 minggu ke depan ya. Oke, kita mulai dari DXY-nya. Untuk DXY, kita mulai dari time frame besar, time frame weekly. Ini sudah ada saya buat sedikit analisa. Kalau di time frame weekly, kecenderungan untuk DXY-nya itu bearish. Oke, kita turunkan time frame ke D1. Oke, di D1 ini udah ada kelihatan pola falling wedge. Pola falling wedge ini kemungkinan valid karena DXY belum membuat lower low. Belum buat lower low dan udah ada rejection di area support. Oke, tak turunkan time frame ke H4-nya. Oke, untuk prediksi minggu depan, kemungkinan DXY akan bullish karena udah ada pola rejection ya di time frame daily. Ada dua skenario ya. Yang pertama itu kalau di H4 ini saya ada pola bullish flag, cuman belum clear. Kemungkinan kalau ini valid, bullish flag-nya akan lanjut ke area resisten. Oke, yang kedua itu dia break trendline diagonal karena saya ada buat juga ada pola rising wedge yang terjadi. Kalau dia break trend diagonalnya, kemungkinan dia akan ke area support. Nah, di area support ini kemungkinan akan terbentuk inverse head and shoulders. Jadi saya punya gambaran untuk minggu depan itu kemungkinan bullish, cuman mungkin ada dua kemungkinan untuk di time frame kecilnya. Oke, itu untuk DXY. Mungkin nanti kalau ada yang tanya bisa di chat atau langsung via suara aja ya. Oke, mungkin untuk minggu depan yang bagus pairnya yang saya lihat itu ada USD Swiss franc ya. USD Swiss franc ini mirip-mirip kayak DXY-nya. Kemungkinan dia akan bullish nih karena udah ada pola rejection ya di area support di daily. Ini kelihatan udah membentuk inverse head and shoulders. Cuman tetap untuk di time frame H4-nya tetap ada dua kemungkinan ya. Untuk nanti peluang entry-nya bisa tunggu di area support. Di area support mungkin di area support atau tunggu dia break and retest area resistance. Nanti untuk peluang buy-nya atau peluang buy-nya kita tunggu di area support dan resistance yang udah di break. Kita cari pola
reversalnya atau ya pola reversal ya di time frame kecil ya. Oke, mungkin nanti kalau ada yang bertanya bisa di chat ya. Karena saya udah siapin apa namanya analisanya, mungkin tak lanjut aja terus ya. Oke, untuk tak lanjut lagi ada potensi juga di GBP USD. Nah, untuk GBP USD ini di time frame daily-nya ini udah korektif sekali nih bullishnya, tren naiknya. Kemungkinan ini nanti akan ada impulsif nih, entah itu uh, sell atau bullishnya. Kalau untuk sementara, kalau saya masih mencari peluang sell-nya ya, karena kenaikannya udah korektif. Kalau saya turunkan di time frame H4-nya, ada pola ascending triangle. Ini sih pola ascending triangle ini masih abu-abu ya. Entah dia ngebreak ke atas atau ngebreak ke bawah. Nanti untuk entry-nya bisa tunggu dia ngebreak, kalau saya sih prepare-nya ngebreak support. Kalau dia udah ngebreak support, nanti kita cari peluang entry sell-nya setelah dia retest. Kemungkinan yang kedua, kalau dia ngebreak resistance, ini sih apa namanya, kalau dia ngebreak resistance ini agak sulit ya kalau saya ya untuk nyari peluang entry-nya. Tapi tetap aja kita cari peluang entry saat dia retest. Kalau saat dia retest itu tetap kita cari pola reversal lah di time frame kecil. Itu pair yang ya, oke, pair yang ketiga. Oke, untuk pair yang ketiga ini saya masih pantau AUD USD. AUD USD ini kalau di time frame daily itu dia, kalau saya nih ya, dia udah nge-break resistance sedikit dan dia korektif membentuk pola bullish flag. Nah, kalau udah membentuk pola bullish flag ini biasanya sih dia akan lanjut naik. Nah, dia lanjut naik, cuman uh, untuk entry-nya ini soalnya kalau di time frame H4 ini ada kayak candle engulfing nih, bearish engulfing dia di time frame H4 ya. Kemungkinan dia kalau mau nyari entry itu ini sih sebenarnya clear, ada bullish flag. Untuk nyari entry-nya mungkin bisa diturunkan di time frame H1. Nah, di time frame H1 ini kemungkinan dia akan turun dulu, mungkin dia kayak membentuk pola double bottom. Baru kemungkinan kalau memang valid double bottomnya, baru kemungkinan dia akan lanjut naik sampai ke resistennya. Sebelum mungkin nanti kalau udah dia ngebreak dia resistennya, break trend diagonal dan resistennya dan retest, itu udah kemungkinan besar dia akan lanjut naik. Untuk AUD USD ini ya yang paling enak nanti untuk entry-nya, kalau saya sih prepare bullish, cuma nanti kita tunggu pola reversalnya ya. Ini kan di time frame kecil kan masih bearish nih. Mungkin kita tunggu trend reversalnya di area di area support. Kalau udah ada konfirmasi,
bisa kita cari peluang buy-nya. Oke, mungkin tak lanjut ke USD chart ya, USD Canadian dollar. Ini sih forecast minggu lalu USD chartnya ngebreak ya, ngebreak mini reversal falling wedge-nya. Cuman ada pola falling wedge-nya yang lebih besar lagi. Eh, Kalau saya sih ini masih saya cari peluang buy-nya ya. Oke, saya turunkan ke time frame H4-nya. Ini sih planningnya yang kemarin ya. Tetap saya akan nyari. Ini kan udah ngebreak. Ini kemungkinan akan retest ini. Akan retest pola falling wedge-nya. Kalau dia valid retestnya itu kita mungkin ada pola reversal di time frame kecil. Mungkin bisa cari nanti di area support atau di area trend line-nya ini yang udah di break. Kalau ada pola reversal kita bisa cari peluang entry buy. Kalau dia kalau peluang kedua, opsi kedua itu kalau dia terus ke bawah itu kita cari peluang entry buy-nya saat dia ada di support yang kedua ini. Yang di bawahnya itu kita cari pola double bottom ya. Kita cari pola double bottom. Di sana kalau memang valid kita cari peluang entry-nya. Oke, tak lanjut lagi. Mungkin yang ini yang ke 5 ya, XAU-nya. Nah, ini untuk XAU USD kalau minggu lalu itu kalau dia ngebreak ini, kalau dia ngebreak support resisten yang dia buat higher high ya, higher high dari higher high yang sebelumnya ini kemungkinan besar dia akan bullish. Cuman sekarang keadaannya itu dia rejection dia di resisten lagi. Ini bentuk pola double top nih. Dia bentuk pola double top. Kemungkinan besar mungkin ini masih ada dua peluang ya. Kita bisa cari peluang entry buy ketika dia ada di area support kecil ini. Kita di area support kecil ini kita cari pola reversal buy-nya. Oke, kita cari peluang buy-nya. Atau nih kalau dia ngebreak trendline yang ini trendline weekly nih. Ada siapa trend? Oke, ini ada trendline weekly yang saya klik ini. Ini kalau di break kemungkinan besar dia akan turun ini. Turun ke area support yang besar yang di bawahnya. Oke, ini opsi pertama. Opsi kedua, bila dia break, kemungkinan besar dia akan retest untuk mengambil orderan yang di atas. Kita bisa cari peluang sell.
Oke, ini ada dua kemungkinan untuk yang bisa dipantau minggu depan. Soalnya untuk di XY-nya masih abu-abu ya. Mungkin ini kalau bullish flag-nya ini valid, kemungkinan di XY-nya akan melakukan apa namanya penurunan ya, bearish. Cuman kalau menurut saya di sini ada support yang kuat. Kalau tak geser, ini ada yang support kuat. Kalau dia nggak ngebreak support yang kuat ini, kemungkinan dia akan naik lagi. Cuman kenaikannya itu sampai di resisten atau di area double top ini. Kenaikan yang pertama. Kalau dia kuat naiknya ngebreak dia pola double top ini atau ngebreak resisten ini, kita cari tunggu area buy. Mungkin untuk minggu depan saya nggak tahu ya, mungkin ya belum nyampe ya sampai ngebreak ini ya support resisten, kecuali ada anomali ya. Oke, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa di chat ya, kalau ada yang kurang jelas ya. Karena ini untuk analisanya udah saya siapkan, jadi nggak apa namanya coret-coretannya sedikit ini. Oke, dari Bro Surya ada nge-request New Zealand USD ya, NZD USD. Oke, coba saya cek. Oke, ini kalau untuk New Zealand USD ini saya masih ragu-ragu. Coba saya breakdown dulu dari time frame besar. Oke, ini kalau dari time frame weekly ini tapi ini udah lama, udah ada ngebreak pola paling wedge, udah ngebreak, cuman sekarang dia tertahan di area resisten nih, area resisten yang cukup besar time frame-nya. Oke, dia tertahan di area resisten. Oke, tak turunkan time frame-nya ke daily. Oke, kalau pandangan saya ini di daily ini, uh, saya masih menunggu ya. Kalau untuk di daily ini, untuk sementara area supportnya itu belum apa namanya, belum ada di break ya. Sama juga area resistennya belum di break. Kemungkinan nih saya akan nunggu kalau dia break and retest salah satunya ya. Kalau saya prediksi DXY-nya itu bullish ya. Kalau saya prediksi bullish DXY-nya itu, NU-nya ini masih akan sideways nih. Tapi coba saya turunkan ke time frame H4. Ini NU sekarang masih sideways nih, yang mana mau di break nih, tunggu sebentar. Keadaannya masih sideways. Oke, ini mungkin bisa di breakdown seperti ini ya. Ini lower low. Tunggu sebentar. Lower low. Oh enggak juga ya, belum bisa ya, tunggu sebentar. Saya coba analisa dulu. Oke, untuk NU sih untuk minggu depan tetap ada dua kemungkinan. Kalau untuk entry-nya kita tunggu dia ngebreak resisten kecil ini. Kita tunggu dia ngebreak resistennya yang kecil ini.
kemungkinan dia akan retest. Retestnya itu yang paling enak lihatnya itu kalau udah ada high apa namanya ya resisten sebelumnya. Ya kemungkinan dia akan reject di area ini karena ini udah area resisten sebelumnya. Kemungkinan dia akan reject di ya dia break and retest resistennya. Kemungkinan naiknya itu untuk sementara targetnya itu adalah di apa namanya high sebelumnya ini. Kemungkinan dia akan naik sampai di sini. Kita mungkin bisa cari peluang entry-nya itu saat dia break and retest. Kemungkinan kalau dia ngebreak ini resisten diagonal ini akan dicoba untuk di retest. Nah, ini opsi pertama. Opsi keduanya itu dia masih akan sideway nih. Dia akan turun membuat higher low. Lower low ya. Buat lower low kemungkinan di area tersentuh trend line-nya ini, trend line yang besar, time frame besarnya ini. Bisa kita cari peluang entry-nya saat ada pola reversal ya. Karena ini major trend-nya masih bullish ini. Saya masih prepare untuk nyari entry bullish ya, peluang untuk bullishnya. Oke, dari Bro Surya mungkin ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan? Oke, udah jelas ya dari Bro Surya. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang mau request? Eh, Sebelum saya lanjut, mungkin ada lagi berapa ini ya? 4 pair yang ada peluang untuk ya entry minggu depan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke Euro GBP ya. Euro GBP ini kalau di time frame weekly ya, time frame weekly pertama dia udah ngebreak trend line yang saya buat sebelumnya nih. Udah ada ngebreak trend line sebelumnya dan dia ini lanjut turun nih. Oke, ini kita anggap bearish dulu ya. Oke, kita turunkan ke time frame daily. Nah, di time frame daily ini penurunan dia itu udah korektif ya. Udah korektif. Kemungkinan besar
dia akan bullish nih. Kita cari peluang bullishnya. Dalam artian dia retest trend line yang di time frame weekly nih yang saya buat ini. Oke, kita lihat nih di time frame daily kita ada pola falling wedge ya. Ada pola falling wedge dan udah di area support nih. Saya turunkan ke time frame H4. Oke, ini dia udah ada di area support nih. Cuman untuk entry-nya kemungkinan besar dia akan turun dulu nih, ngebreak supportnya. Ngebreak supportnya agar bisa dia buat lower low. Kemungkinan besar dia akan ngebreak support buat lower low. Nah, saat dia ngebreak support ini, kita tunggu, kita cari peluang entry buy-nya. Atau di sini kan kalau saya biasanya entry itu kalau udah ada pola bullish engulfing ya, bullish engulfing di time frame H4 atau di H1 lah. Kalau itu lebih terkonfirmasi ya. Atau dia udah bikin engulfing. Oke, kita bisa cari peluang entry-nya saat dia retest dikit. Oke, ini untuk apa namanya? Untuk major trendnya di time frame weekly sih bearish nih. Cuman kita nyari pullback-nya untuk Euro GB apa Euro GBP. Kita cari pullback-nya. Oke, saya lanjut ke Euro AUD. Euro AUD ini saya planningnya itu nyari sell ya. Saya nyari peluang sell apabila dia udah di area ya, sudah berada di area resisten ya. Ini sebenarnya kemarin ada peluang buy karena dia udah rejection di area support ya. Cuman kalau ada pola yang bagus, kita bisa cari peluang buy-nya. Kemungkinan kalau dia bikin bullish flag mungkin di time frame kecil atau falling wedge. Ini ya. Oke. Kalau ya mungkin kita bisa cari peluang buy-nya. Cuman ini karena udah running harganya saya prepare untuk cari peluang sell aja. Lebih aman karena areanya masih fresh yang di atas. Kalau yang di bawah ini udah tersentuh ini. Kemungkinan besar agak apa namanya? Agak apa ya? Agak riskan ya. Takutnya ngebreak ke bawah dia. Oke, ini yang mungkin yang terakhir ya. Ini yang terakhir di GBP CAD ya. Oke, GBP CAD ini saya naikkan time frame-nya ke weekly.
Ini kalau di weekly itu dia udah buat eh, sebuah pola eh, ini impulsif correction, harusnya dia ini impulsif lagi. Tanda-tandanya itu ini udah trend line weekly-nya yang saya buat ini udah di break ini. Udah di break. Ini sudah nggak berguna ya. Oke, pertama ini time frame weekly, time trend line-nya, trend line diagonal udah di break. Yang kedua itu oh, oke, ini dia udah ngebreak trend line dan dia koreksi nih, pullback. Nah, ini sih keadaannya dia masih sangat impulsif ya. Nanti tetap kita breakdown ke H4. Kalau dia udah penurunannya udah korektif, kita bisa cari peluang buy-nya saat dia ada di apa namanya ya, di area trend line diagonal yang udah di break ini. Soalnya untuk pair yang ada USD apa yang ada Canadian dollar itu dia kadang buat fast break ya. Apa ini nanti fast break? Apa ada penerusan tren naik ke atas? Ini bisa dilihat nanti kita pantau waktu dia harganya itu berada di area tren diagonal yang sudah di break ini. Kita bisa cari peluang entry nanti. Oke, mungkin itu beberapa pair yang bisa dipantau minggu depan. Mungkin ada dari teman-teman yang mau ditanyain kalau ada yang kurang jelas. Mungkin ada yang nanyain metodenya. Coach mau tanya, untuk besok kan di-share ya forecast yang sekarang di-share ini? Ya, pasti. Saya akan rapikan sedikit Oke, biar oke, lebih enak dilihat nanti. oke, siap, siap. Makasih Coach. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain mau ada yang nanya? Silahkan. Coach bisa dijelasin ulang nggak yang forecast XAU USD-nya Coach? Oke, SAUUSD. Baik, saya ulang. Untuk DXY indeks USD minggu depan bullish berarti ya Coach ya, kemungkinan. Ya, kalau saya sih kemungkinan besar bullish. Indikasinya itu ini udah ada rejection nih di time frame besar. Di time frame besarnya itu, oke, ini belum buat lower low dia di time frame besar itu, belum buat lower low. Ini ada indikasi rejection.
ada indikasi rejection dan ada pola falling wedge. Kemungkinan dia untuk minggu depan sih ada kenaikan. Cuman kenaikannya itu nggak langsung dia naik ya. Soalnya kalau saya saya breakdown di time frame H4 ini, kalau ini pola bullish flag-nya nih valid, ini mungkin dia kemungkinan besar akan naik nih. Naik atau dia turun dulu. Turun pola bullish flag-nya nih tidak valid, dia akan membentuk pola inverse head and shoulders. Baru dia kemungkinan naik gitu. Oke, Eh, oke, oke. hmm, Cuman ini tak turunkan time frame ke H1 ya. Oke, kalau saya ini di time frame H1 ini ada kelihatan yang namanya eh, bullish engulfing ya. Mudah-mudahan nggak ada gap. Kalau ada gap naik, apa gap up, kalau ada gap up itu kemungkinan dia akan gap up, dia turun dulu untuk mengisi gapnya, baru dia naik gitu biasanya. Biasanya untuk hari-hari Senin itu. Kalau ada gap up, kemungkinan besar dia akan naik dulu. Ya, beberapa hari mungkin mudah-mudahan seminggu ke depan itu trennya naik gitu. Kalau dia ada gap down tuh, nah itu indikasi pertama itu dia akan turun. Kemudian kalau biar clearnya itu dia akan ngebreak ini trend line diagonal yang bawah. Yang bawah ini artinya dia akan pola racing weight-nya ini yang bekerja ini, yang valid. Ini soalnya sekarang harganya masih kalau saya nih masih di area manipulasi nih untuk di XY-nya. Enaknya itu kalau biasanya kalau udah di resisten, enaknya kita cari peluang sell, tinggal tunggu pola reversal aja. Kalau dia di area support, kita tinggal tunggu aja pola reversalnya, kita cari peluang buy gitu. Nah, ini pengaruhnya ke semua pair yang ada USD-nya. Masih ada dua peluang itu yang tadi. Tapi tetap untuk pandangan saya minggu depan itu dia bullish. Cuman untuk bullishnya itu apa dia akan koreksi turun dulu atau dia pelan-pelan korektif dia naik gitu. Coach, ciri-ciri pola reversal tuh yang kayak gimana ya, Coach ya? Oke, untuk ciri-ciri pola reversal ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, coba tak carikan dulu ya. Pola reversal itu biasanya yang paling sering saya pakai itu head and shoulders. Kalau dia di area resistance, inverse head and shoulders. Apabila dia di area support, nanti ada dua pola reversalnya. Kalau dia di area support atau di area resistance. Oke, pola reversal ya. Tunggu sebentar. Saya biasanya sih fokus nyari apa ya reversalnya.
Oke, saya ada upload di chat grup untuk Bro Bung Kris. Mungkin bisa dicek ya, bisa dibuka itu ya linknya. Itu ada beberapa pola reversal ya. Pola reversalnya itu ada yang di area resistance dan di area support. Itu sih yang biasanya ya, yang sering terjadi ya. Oke, oke, siap coach, udah tak buka. Ya, di sana sih itu ada link web. Di sana sih ada pola reversal, ada pola penerusan tren. Mungkin itu link web ya. Oh, soalnya nggak bisa di sini chatnya ngopi apa namanya foto. Nggak bisa. Dikopikan ke grup aja coach supaya nanti bisa Oh, oke. dibuka. Oke, oke, baik. Di grup nanti bisa tak copy dah ya. Heeh, geng. Oke, ini tadi nanyain XAU ya. Iya coach. XAU-nya. Oke, untuk XAU-nya ini minggu lalu kita kan prediksi bullish ya. Tapi ini pas waktu penutupan hari Jumat, ya Sabtu pagi ya, penutupannya itu dia ini rejection lagi dia reject lagi di area resistennya. Di area resistennya ini dia membentuk pola double top ini, untuk pola double top. Double top. Dia belum bisa buat higher high. Kalau saya planningnya kemarin itu kalau dia buat higher high aja nih, ngebreak resistennya dan retest, saya cari peluang buy nih. Untuk sekarang itu saya masih ada dua opsi nih. Ada dua opsi. Saya bisa nyari peluang buy saat dia di area support ini. Nanti kita cari pola reversalnya. Kalau dia korektif turunnya, nggak impulsif gitu candlenya, dia korektif, ada pola reversal kayak apa namanya reversal falling wedge, atau dia bikin double bottom, atau ada yang paling agresif itu bullish engulfing. Nah, bisa kita cari peluang entry buy dengan risk and rewardnya itu ya yang bisa diatur nanti. Kalau saya sih kalau nyari peluang buy ini risk and rewardnya lumayan bagus karena masih ada support di bawahnya. Nah, nanti kalau dia di break supportnya, yang support pertama ini, nah kalau dia di break itu kita harus nunggu. Tunggu, mudah-mudahan dia ada pullback. Nah, waktu pullback itu biasanya sih kalau ini saya buat ada trend line-nya ini, trend line diagonal nih, kemungkinan besar dia akan cari pullback-nya di sekitar trend line ini. Kalau di break lagi trend line-nya ini, nah itu kemungkinan dia sideways nih. Nggak, mungkin sideways untuk sementara waktu. Itu. Mungkin itu ada peluang buy di area support ini kalau supportnya nggak di break. Supportnya nggak di break dan ada korektif ya untuk penurunannya. Bisa kita cari peluang buy. Atau yang kedua, nanti kalau misalnya kita udah buy kena stop loss ya kita harus tunggu. Tunggu dia buat higher low. Bukan ya. Tunggu sebentar, sorry. Lower low. Nah, dia buat lower low kemungkinan akan dia koreksi atau pullback dulu sedikit, mengambil orderan lah biasanya. Nanti akan saya update nanti kalau dia udah ngebreak
apa namanya supportnya ini akan saya update. Ini kemungkinan besar dia akan pullbacknya sampai di mana gitu. Kalau saya sih sementara kalau dia ngebreak ngebreak apa namanya supportnya ini kemungkinan dia akan nge-retest area trend line-nya ini gitu. Ini apa namanya kalau saya apa namanya breakdown di time frame weekly itu biasanya kalau in black itu dia 3 tahun terakhir ya dari tahun 2020 ya 2020 bukan ya 2019 jadinya 2019 ke 2020 2008 ke 2019 sama 2007 ke 2000 2017 ke 2018 itu dia biasanya awal Januari itu naik dia bullish. Cuma nih nggak tahu kenapa nih. Udah mungkin lain dia pergerakannya, udah berubah dia. Oke, coba tak breakdown ini di ini kan di weekly. Kalau saya tarik garis ini di ini Januari. Biasanya Desember akhir. Nah, ini Desember akhir atau ini sih di Desember pertengahan Desember itu biasanya dia bullish ini sampai pertengahan Februari biasanya. Akhir Februari atau sampai pertengahan Februari. Ini Maret ya. Nah, sampai sini. Ini di 2020 ya. Tak turunkan lagi di 2019. Ini di pertengahan, nah ini. Ini pertengahan Desember sampai pertengahan Februari lah. Atau akhir Februari itu dia naik. Kita cari lagi satu 2018. 2018 oke, kita anggap pertengahan Desember ya atau ya akhir Desember. Akhir Desember. Sampai akhir Februari ya, akhir Februari. Nah, ini biasanya dia bullish gitu. Biasanya Januari itu biasanya bullish dia. Ini bullish nih, Januari lah. Cuman ini sekarang keadaannya agak udah berubah ya dari strukturnya. Enggak apa namanya di Desember akhir ya. Nah, masalahnya di Desember akhir ini dia bearishnya kuat sekali ini. Ada candle bearishnya. Nah, ini kita cari sampai Februari. Ini dia sideways sekarang nih gitu. Dia nggak mau kayak tahun-tahun sebelumnya ini. Ini yang paling kelihatan sekali clear itu ya tahun dari 2019 ke 2020 ini. Ini masih ada pola saya nih. Pola falling wedge. Gitu. Mungkin ini agak udah berubah ya strukturnya udah ya. Nah, ini mungkin kita cari peluang yang di time frame kecil aja. Oke, itu aja sih. Kita cari di area support ini kita tunggu konfirmasi. Dia support di mungkin ya range-nya itu dari 1800 sampai 1825 ya. Itu. Mungkin bisa di copy. Bro Gung Chris. Sudah, Coach. Ya, itu aja sih. Mungkin ada yang kurang jelas. Thank you. Aswin nggak ada yang ditanyain, Aswin? Si sibuk nih rasanya. Ya, lagi jaga anak kayaknya tuh. Oke. Mungkin tak tunggu lagi 5 menit atau 10 menit ya. Kita tutup nanti jam 9 ya. Besok akan saya update lagi yang apa biar lebih clear ya kelihatan nanti pola-polanya.
kurang lebih sih sama sih kayak yang sekarang ini, nggak tinggal saya rapikan aja. Halo, ya, ada apa, Seth? Ya, oke, nomor ini ya? Bukan. Nanti WA ya nomornya. Ah, WA nomornya berapa berapa pulsanya? Oke. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke, mungkin itu sebentar. Oke, baik. Kalau memang nggak ada yang bertanya, market apa wiki briefingnya untuk hari ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam.